그럼 오늘도 열심히 공부해볼까? Salah satu series yang menurut gue cukup ringan. Apalagi kalau lagi cukup males sama adegan cinta-cintaan ataupun horor-hororan. Series satu ini buat gue cukup bisa dinikmatin kalau lagi males nggak mau kemana-mana. 할 수 있어. 스터디 그룹? 여기 유성공고야. 조포경제학교란 말이 괜히 있는 말 아니란 말이지. 찾아야지. Kalau dibilang lucu secara cerita ataupun karakternya, buat gua sih enggak. Tapi yang bikin gua jadi lucu adalah sekeras apapun belajar, tapi peringkat tetap aja nggak lebih dari yang terbawah. Bukan maksud untuk ngetawain, tapi memang enggak semua orang ditakdirin untuk berusaha dan menuai hasilnya secepat mungkin. Tapi malah ada hal-hal yang tidak perlu dipelajari secara lama. Malah itu yang jadinya berhasil. Selain itu, series ini juga mengangkat isu tentang bullying. Sebenarnya, isu ini bukanlah menjadi sebuah cerita baru dalam film ataupun series. Tapi, untuk kasus kali ini cukup relevan dengan kondisinya. Yang berkuasa memang bisa mengatur semuanya. Dan lagi-lagi, semua berkaitan dengan duit. Yang lemah atau yang miskin akan selalu tertindas. Seperti apa yang sedang terjadi di pemberitaan saat ini. Kalau di lingkungan kita. Ya kalau secara nggak langsung di pemberitaan kita lah gitu. Tapi film ini nggak bisa buat jadi sindiran juga di lingkungan pemerintahan karena nggak relevan buat mereka. 스터디 그룹 가입 신청서? Series ini menggambarkan kehidupan siswa yang cukup problematik, seperti Yoon Ga-min yang memiliki sifat polos dan punya keinginan untuk belajar yang cukup tinggi. Walaupun semakin keras dia belajar, dia belum bisa mendapatkan sekalipun kenaikan peringkat atas kerja kerasnya itu. Satu hal yang belum pernah dia lakukan dalam proses belajarnya adalah membentuk sebuah kelompok belajar, yang pada akhirnya program kelompok belajar itu bisa terrealisasi dengan berbagai macam persyaratan yang jika dilihat itu nggak mungkin kalau kita lihat dari sekolahnya sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Program ini dibantu oleh wali kelasnya, Ibu Lee. Kelompok belajar ini akhirnya diajukan sebagai bentuk ekstrakurikuler. Namun, syarat yang diajukan wakil kepala sekolah itu cukup tidak mudah gitu. Walaupun pada dasarnya hanya mengumpulkan 5 orang. Tapi melihat kondisi sekolahnya yang seperti itu, yang penuh dengan kekacauan, kayaknya untuk ngumpulin 5 orang aja tuh nggak mungkin. Tapi singkat ceritanya ada 4 orang lagi yang masuk dalam tim mereka. Perjalanan ini membawa persahabatan mereka berlima semakin lebih erat, jauh lebih erat, dan semakin jauh lebih kental. Sehingga selalu membuat satu dengan yang lainnya jika ada masalah, mereka tuh cukup membantu. Jika ada masalah yang dihadapin oleh semua anggotanya. Yang namanya series itu cukup punya ruang bercerita yang menurut gue cukup lebih banyak daripada film. Nah, series ini kan sebenarnya banyak episode. Kalau film kan tergantung durasi. Nggak mungkin tuh film dilama-lamain. Durasi film 3 jam kayaknya udah banyak orang yang bakalan cukup bosan dengan filmnya. Nah, kalau series keuntungannya adalah bisa merangkai sebuah episode yang cukup banyak. Karena sebuah series itu cukup mudah untuk memasukkan berbagai macam cocokologi dalam sebuah strukturnya. Buat ngebikin ide cerita itu bisa berkembang dan memiliki penggambaran yang jelas. Contohnya adalah penggambaran dari setiap karakter yang ada di series ini. Nah, kalau di film itu menggambarkan sebuah karakter itu pasti sangat pack banget gitu. Nggak mungkin dalam jangka waktu durasi 90 menit menggambarkan berbagai macam hal tentang karakter tersebut. Pasti ada masalah, perkenalan karakter, dan penyelesaiannya bagaimana. Nah, kalau di series ini, satu episode sendiri itu bisa menggambarkan satu karakter tersendiri. Karakter utama di series ini tuh sebenarnya Yoon Ga-min, tapi dia tuh punya beberapa lagi pendamping. Yoon Ga-min ini berpenampilan boleh dibilang cukup cupu, kutu buku, dan ingin menjadi siswa yang pintar. Tapi ia sudah berusaha dan mengikuti berbagai macam les private, metode pembelajaran, namun gak ada yang berhasil sama sekali. Nah, karakternya dia tuh seperti itu. Tapi di balik itu, dia tuh punya kekuatan fisik yang cukup jauh lebih baik daripada orang lain. Kurang lebih secara pengkarakteran seperti itu. Yang gue cukup suka dari series ini adalah karakter utama yang menurut gue punya dua kepribadian yang berbeda. Seperti kayak punya mode polos dan mode garang. Semua itu dapat dikontrolnya dengan penggambaran kacamata. Bukan kekuatannya ada di situ, tapi lebih ke arah dia memperlihatkan sebuah sifat yang tidak banyak orang lain tahu dan menutup sifatnya itu dengan kepolosannya melalui kacamatanya sendiri. Malah berasanya kacamata ini terasa seperti topeng.
Series ini juga memperlihatkan sebuah drama yang boleh dibilang bahwa di sekolah ada pihak-pihak yang berkuasa yang menyembunyikan kondisi sekolah itu sebenarnya seperti apa. Pihak sekolah seperti seolah menutupi kejadian perundungan yang terjadi. Tapi, selain di sekolahnya si Gamin ini, ada juga sekolah lain yang ternyata itu adalah sekolah unggulan di kota besar. Ternyata memiliki perundungan yang sama juga walaupun tidak sekeras di sekolahnya si Gamin. Tapi, di sekolah ini cukup sangat terlihat kontrasnya, yang tertindas dan yang tidaknya, walaupun hanya ada di satu episode. Tapi, buat gua cukup bisa jadi penggambaran yang menarik. Jadi, ruang lingkupnya tuh nggak cuman menggambarkan satu sekolah aja, melainkan menggambarkan beberapa sekolah yang ada, termasuk sekolah favorit ataupun sekolah besar di pusat kota. Itu juga ada hal seperti itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena emosional setiap anak yang tertindas itu cukup bisa digambarkan atau cukup terlihat secara mental dan psikisnya. Cukup berbanding terbalik dengan sekolahnya si Gamin, yang boleh dibilang penggambaran itu cukup tidak terasa, karena semua berkompetisi untuk mendapatkan peringkat yang dibuat oleh pemegang kekuasaan di sekolah itu melalui sebuah aplikasi. Nah, di sekolahnya Gamin ini, semua orang berkompetisi untuk mendapatkan peringkat, bukan peringkat mendapatkan peringkat terbaik melalui akademis, tapi lebih ke arah peringkat pengakuan bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh orang yang berkuasa di sekolah itu. Yang menarik juga adalah sebuah perjuangan guru ataupun tenaga pendidik yang sangat ingin merubah sebuah struktural ataupun tatanan pendidikan di sekolah itu. Ada satu kata-kata yang menarik di awal series ini ketika wali kelas baru ini masuk ke sekolah dan mendapatkan kekisruhan yang terjadi di kelasnya. Padahal itu hari pertama dia mengajar. Gua nggak akan pernah berhenti walaupun wali kelas sebelumnya tidak bertahan hingga 1 bulan. Ini nggak akan pernah jadi halangan gua untuk gua berhenti secepat itu. Ternyata kata-kata itu ada jawabannya di menjelang akhir. Kenapa ibu guru ini berjuang sedemikian keras untuk merubah itu semua. Yang malah buat gue jadi cukup lemah secara series ini adalah karakter ibunya si Gamin ini. Proses berubah pikirannya tidak terlalu terasa walaupun ada penggambaran sebuah proses dari percakapan awal tentang sifat dan kerasnya ibunya ini. Ditambah lagi juga usaha teman-temannya untuk bisa meluluhkan hati ibunya si Gamin. Tapi hal ini buat gue jadi nggak cukup kuat, malah jadi kayak mending gak usah ada aja sebatas ceritanya gitu. Karena menurut gue terlalu nanggung. Masa luluhnya seorang ibu yang keras kepala banget secepat itu bisa luluh gitu. Nah menurut gua penggambaran hal seperti itu cukup kurang. Tapi itu hanya menurut gua. Sekali lagi, menonton film itu adalah sebuah selera. Jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa tentang film ini. 우리 같이 스터디 그룹 하자. 우리 같이 스터디 그룹 하자.